Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabi nasta'in ala muhammadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Jodo Sanur, Bapak Muhammad Munir SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Jodo Sanur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang menunjukkan kita mana barang yang hak dan mana barang yang batil, yakni agama Islam. Bapak Ibu, saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 10 mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu untuk berkenan bersama-sama menyimak diskusi kami tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, baik Bapak Ibu, karena ini jamnya sekiranya seperti jam rawan ngantuk ya, supaya semangat, saya mau minta semangat paginya dulu. Semangat pagi, 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 luar biasa. Lamongan Mergilan, SDN 1 Jodo Sanur, jos. Oke, terima kasih ya. Oke Bapak Ibu, tentang budaya positif ya. Kira-kira kalau kita bicara tentang budaya positif, apa sih yang terpikir dalam benak Bapak Ibu budaya positif itu? Coba silakan dijawab, monggo. Barangkali apa yang dipikirkan tentang budaya positif, entah yang sudah kita lakukan di sekolah ataupun apa saja yang terpikir dalam benak Bapak Ibu mengenai budaya positif. Oke, silakan Bapak Ibu, monggo. Bu Dinda, Ya. silakan Bu Dinda. Iya. Penerapan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah. Mungkin dalam bayangan saya pengalaman budaya positif itu seperti kebiasaan yang baik ya, yang dilakukan di sekolah. Contohnya untuk di sekolah ini misalnya tiap pagi ada piketnya, jadi guru-guru menunggu di depan, kemudian anak-anak datang memberikan salam 5S-nya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih, luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan untuk Bu Dinda. Ya Bapak Ibu, jadi budaya positif itu hal baik ya, yang nilainya positif. Dan kita sudah banyak menerapkan budaya positif di sekolah kita seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Dinda tadi ya. Baik. Oke Bapak Ibu, selanjutnya seperti biasa kesepakatan kelas kita ya. Nah, yang pertama saling menghormati, mengikuti dengan perasaan gembira. Jika ingin meninggalkan ruangan, izin terlebih dahulu. Berkolaborasi untuk kemajuan. Boleh sambil makan minum, mengangkat tangan jika ingin bertanya. Oke. Tujuan daripada kegiatan ini yaitu yang pertama sebagai serangkaian tugas aksi nyata calon guru penggerak angkatan 10 modul 1.4 budaya positif. Yang kedua yaitu menebalkan penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Karena kita sudah menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita, alangkah baiknya lebih kita tingkatkan lagi penerapan budaya positif tersebut. Oke. Nah, yang akan saya sampaikan di sini nanti yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Oke. Nah ini yang pertama Bapak Ibu ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sebagai pendidik, pembelajaran itu makanan kita sehari-hari Bapak Ibu ya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran yang dimaksud di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu ya, lebih berpihak kepada murid. Kira-kira Bapak Ibu, pembelajaran yang sudah kita lakukan itu pembelajaran yang berpihak pada murid atau teacher center, berpihak pada guru? Monggo, bisa dijawab? Bu Vina, monggo. Iya. Di sekolah kita tentu ya, yang kita itu pembelajaran itu berdasarkan dengan sesuai dengan karakteristik murid dan apa yang dibutuhkan siswa, bukan apa yang diinginkan guru. Sekian dan Terima kasih Bapak Ibu. Oke, jadi memang pembelajaran yang kita lakukan itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu ya. Jadi untuk pembelajaran itu bersifat menuntun, bukan menuntut ya, yang bisa mengantarkan anak-anak kita menuju keselamatan ya, menjadikan anak-anak kita berkarakter sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan tentunya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Berapa? 5 atau 6? 5. Hah? 5 atau 6 Bapak Ibu? Ada berapa? 5. Iya, ada 6 ya. 5. Ayo kita nyanyikan bersama-sama biar kita tidak lupa. Oke? Ayo coba. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada berapa? 6. Oke, betul sekali Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini yang sering terjadi di sekolah kita. Kita mentang-mentang sebagai guru, kita merasa bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Seperti itu? Nah, tidak ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini biasanya kita bisa memberikannya melalui penghargaan. Padahal tidak semua penghargaan itu bersifat positif. Malah kadang-kadang bisa menjadi ketergantungan. Dan untuk mendapat penghargaan itu melakukan segala cara. Biasanya seperti itu. Nanti efeknya jangka panjang atau jangka pendek itu pasti ada. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bapak Ibu pernah tentunya ketika melihat anak-anak yang berkasus atau menangani sebuah kasus, pasti pernah memberikan suatu pernyataan yang membuat anak-anak itu bersalah. Kira-kira apakah itu berdampak positif atau malah berdampak negatif Bapak Ibu? Iya, lebih banyak negatifnya daripada positifnya ya. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa
Tentang anak-anak ya, kita sebagai orang dewasa, kita merasa diri kita itu bisa memaksa anak-anak, padahal sebenarnya tidak. Karena motivasi yang sebenarnya itu adalah motivasi yang bersumber dari diri sendiri, motivasi intrinsik itu yang bisa bertahan dan berkelanjutan. Oke, nah Bapak Ibu mengenai miskonsepsi tadi, saya ingin Bapak Ibu dua orang untuk maju ke depan bermain game cobalah buka. Coba yang bersedia monggo silakan maju ke depan. Ayo dua orang, monggo. Ya, Pak Lutfi juga boleh. Ayo Bu Wanda, silakan. Sama Bu Kiki, oke. Ada ke sana ya, oke. Nah, pada game cobalah buka ini, nanti salah satu dari Bapak Ibu membayangkan memegang sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu. Salah satu, siapa nanti? Nanti yang satunya bertugas merayu. Merayu? Iya, nggak bisa merayu. Nah, silakan diruntikan ya. Nanti dirayu bagaimana caranya temannya ini bisa sampai membuka atau tetap mempertahankan yang ada di dalam genggamannya. Oke, paham ya? Oke, siapa yang bertugas genggaman tangan? Begini yang merayu? Ya, belum tahu ya. Nanti kalau berarti ini adalah sesuatu yang sangat berharga ya. Nah, dalam memegang sesuatu yang sangat berharga, apakah nanti rayuan dari Bu Kiki ini akan berhasil membuka genggaman Bu Wanda ataukah Bu Wanda tetap mempertahankannya? Mari kita lihat dalam waktu 1 menit saja, tidak lama-lama. Silakan. Terima kasih. Mbak Wanda, apa yang diberikan? Yang diberikan apa? Boleh minta nggak? Kenapa? Kenapa nggak boleh? Karena ini sesuatu yang berharga. Sedikit saja. Sedikit saja, boleh nggak itu? Nggak boleh. Masa nggak boleh, sebentar aja. Tidak ada jalan. Ayo, kenapa? Ayo, kita jalan-jalan. Nggak boleh. Kita apa? Oh, kita es krim. Iya, sukanya es biasanya. Mau nggak? Nggak mau. Nggak suka es krim. Kenapa nggak suka? Karena rasanya manis dan dingin. Aku sukanya apa ya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Tebak dong. Kalau nggak mau es krim, permen. Ya, kecil dong. Nah, emang. Tanya apa? Kalau supaya begini, bisa dibuka. Buka dong apa itu? Nggak mau. Udah nggak boleh berarti ya. Nggak boleh. Oke, terima kasih. Terima kasih tepuk tangan yang meriah. Oke, silakan duduk. Oke, berarti tadi Bu Wanda tetap mempertahankan genggamannya ya, karena itu sesuatu yang berharga bagi Bu Wanda. Nah, dari ilustrasi tadi Bapak Ibu, kira-kira yang memegang posisi kontrol itu siapa? Apakah orang yang merayu ataukah diri kita sendiri? Iya, jadi posisi kontrol itu adalah bukan ada pada orang lain,
lain ya, tapi ada pada diri kita sendiri. Apakah kita mampu untuk mempertahankan apa yang kita pegang ataukah tidak, itu ada pada diri kita. Oke Bapak Ibu. Nah, maka terkait miskonsepsi tadi yang sudah saya pelajari pada modul 1.4, seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory merumuskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi hanya terjadi pada saat itu saja Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi seperti yang dilakukan oleh Bu Nini tadi dengan rayuannya yang positif, tapi tidak berhasil mengontrol seorang buanda. Oke. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ini seperti hukuman, itu termasuk salah satu identitas gagal dalam disiplin positif. Nanti akan kita bahas berikutnya. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Mereka berpikir bahwa apapun hal yang dilakukan dapat diterima, padahal sebenarnya tidak Bapak Ibu, ya. Karena perilaku memaksa itu tidak efektif, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey pada bukunya Principle Centered Leadership tahun 91 menyatakan bahwa bila kita ingin berubah membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi perubahan itu tidak mudah Bapak Ibu ya sebenarnya, tapi sedikit demi sedikit ya akan membawa kita pada perubahan. Yang penting kita berubah untuk positif, mulai tentang pemikiran kita, konsep-konsep kita itu diubah sedikit demi sedikit. Jadi tidak bisa langsung Bapak Ibu. Jadi kita harus berkolaborasi. Tidak bisa saya berubah sendiri, Bapak Kepala Sekolah berubah sendiri. Semuanya kita di sini harus berkolaborasi. Kolaborasi itu sangat penting. Oke. Nah. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon tentang dunia yaitu realitas kebutuhan kita sama. Nah, teori kontrolnya, nah kita harus berubah pada teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah,
ini yang sering terjadi bahwa perilaku buruk itu dianggap suatu kesalahan. Nah, kita harus merubah konsep kita, merubah kontrol kita bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Perubahannya bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita hanya bisa mengarahkan murid-murid kita, Bapak Ibu, menuntun, ya, bukan mengontrol. Karena anak-anak itu sudah ibaratnya sudah punya garis-garis halus yang harus kita tebalkan. Pemaksaan pada saat bujuan gagal. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang dan kalah kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward. Ya, ingat Bapak Ibu yang harus dihargai, tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman dan juga hukuman. Ya. Sebagai pendidik, tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang ya. Jadi ini adalah fondasi kita dalam berperilaku Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu adalah fondasi kita dalam berperilaku. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi sebagai murid yang sudah kita kenal dengan profil belajar Pancasila, ada berapa tadi? Oke, ada 6. Sudah paham ya yang 6? Nah, ini menurut Ibu Primary Youth Program atau PYP, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada lagi 9 pilar karakter atau Indonesia Heritage Foundation. Iya, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, dan lain-lain. Ya, sudah ada pada materi yang sudah saya bagikan tadi Bapak Ibu ya. Jadi intinya ini merupakan payung besar bagi kita dalam berperilaku. Pondasi kita, pondasi anak-anak kita dalam berperilaku, nilai-nilai kebajikan itu. Selanjutnya, ini yang kita bahas. Kebutuhan dasar manusia. Oke. Bapak Ibu tentunya punya kebutuhan ya? Iya, banyak sekali kebutuhannya Bapak Ibu. Apa saja kebutuhannya kira-kira? Lahir dan batin. Oh, kebutuhan lahir dan batin. Oke, apa lagi? Materi. Iya, materi. Iya, lahir, materi. Kebutuhannya banyak sekali Bapak Ibu ya. Yang kita bahas di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Ini tidak hanya berlaku pada murid,
tapi juga pada guru. Karena kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, itu bisa menimbulkan kegelisahan Bapak Ibu. Iya. Iya. Kebutuhan itu bisa kalau tidak terpenuhi bisa menimbulkan kegelisahan, ya. Bahkan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti contohnya melanggar aturan. Nah, jadi kebutuhan itu ada seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu adalah kita memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan dasar kita. Apa saja kebutuhan itu? Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup yaitu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu butuh kasih sayang dan rasa diterima ya. Tidak hanya murid-murid kita. Kadang-kadang murid-murid kita tiba-tiba nempel ke kita, kadang-kadang cari perhatian ke kita. Itu mungkin salah satunya mereka membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kebutuhan penguasaan, yaitu menyangkut harga diri, keinginan untuk dianggap, kebutuhan berprestasi, memimpin, diakui dan didengar. Selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini terutama anak-anak ini ya, mereka itu butuh kebebasan. Kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ini terkait 5 kebutuhan dasar manusia ya, yang harus kita terapkan pada murid-murid ataupun diri kita sendiri agar bisa menimbulkan sesuatu yang positif di dalam diri kita. Lanjut. Oke. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari 3 motivasi ini, kira-kira mana yang ada pada diri Bapak Ibu? Kira-kira yang mana? Yang mana? Oh iya, nomor 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tepuk tangan untuk Bronzi ya. Karena memang pada dasarnya sebetulnya motivasi ini adalah motivasi intrinsik Bu ya. Wah, ini sangat sensitif sekali ini ya. Iya. Kayaknya sensitif sekali. Menghargai diri sendiri ini termasuk motivasi intrinsik. Dan yang kedua ini adalah ekstrinsik yang berasal dari orang lain. Dan yang perlu kita tumbuhkan pada anak-anak kita adalah yang intrinsik ini. Caranya bagaimana kira-kira menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Monggo, ada yang bersedia menjawab? Silakan. Oh iya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berkomentar tentang unsur intrinsik ya Bu ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut saya kita sebagai seorang pendidik itu kan dengan cara pembelajaran yang kita lakukan
itu harusnya kita itu memotivasi siswa, betul Bapak Ibu ya, memotivasi siswa. Kita tidak boleh sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Junior tadi, kita itu tidak boleh memaksa karena kita merasa sebagai orang yang dewasa. Ya, jadi intinya apa? Kalau pembelajaran anak-anak zaman sekarang kan sesuai dengan yang dijelaskan oleh Jadi Watara ya Bu ya, kapan waktu itu ya, mereka sudah menyampaikan kepada kami bahwa mendidik seorang siswa zaman sekarang itu harus sesuai dengan zamannya, betul ya Bu? Nah, makanya kita itu sesuai dengan yang disampaikan tadi, kita tidak boleh memaksa. Nah, akhirnya apabila kita tidak memaksa anak-anak, pasti anak-anak itu akan merindukan kita. Kalau kita itu suka memaksa, hei, jangan, pasti anak-anak takut, dia tidak akan merindukan kita. Oh, saya tidak mau diajar bersama bu guru itu terlalu keras kepada saya. Seperti itu ya Bu ya. Menurut saya tidak tahu kalau menurut Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, terima kasih Bu Rosi atas pemaparan. Ini tadi sudah dijawab oleh Bu Anjar. Nah, siswa sering tidak memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ya, ini nantinya bisa mengkerdilkan murid kita. Penghargaan yang tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, dengan konsep disiplin, dengan identitas sukses atau yang positif itu adalah dengan konsekuensi dan juga restitusi. Ya. Jadi beda Bu, konsekuensi sama hukuman itu beda. Kalau hukuman itu biasanya sifatnya lebih menyakitkan atau lebih negatif. Kalau sedangkan konsekuensi itu kita lebih menghargai apa yang dilakukan oleh murid kita. Misalnya, kalau ada salah satu anak yang tidak mengerjakan PR, kira-kira yang lebih pantas itu diberikan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau diberikan konsekuensi, kira-kira konsekuensi yang seperti apa yang Ibu berikan? Konsekuensi seperti apa? Oke, silakan. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan ya. Kalau menurut saya, apabila ada seorang murid yang melakukan suatu kesalahan itu sebenarnya saya kurang tepat kalau konsekuensi, kalau lebih tepat restitusi kalau saya. Jadi siswa itu kita tanya dulu kenapa kok melakukan kesalahan seperti itu, apa alasannya. Karena kalau konsekuensi itu menurut saya kenapa ya? Di situ sudah dijelaskan karena mungkin murid akan tidak merenung, tidak bisa merenung. Kenapa kok saya melakukan hal seperti ini? Nah, sehingga kalau restitusi maka unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam siswa ini itu akan muncul gitu. Terus kemudian kesadaran dirinya juga akan lebih bisa memperbaiki, seperti itu, memperbaiki dirinya sendiri. Menurut saya seperti itu. Oke Bu Anjar, terima kasih ya. Jadi restitusi apa sih Bapak Ibu? Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Ada penjelasannya lebih lengkap. Ya, di sini dampak dari restitusi dan konsekuensi itu baik Bu daripada hukuman dan penghargaan. Murid lebih bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya mengerjakan PR. Kalau hukuman Bu, guru menghukum siswa tersebut dengan menembak bendera selama 10 menit. Kalau tidak mengerjakan PR, besok membersihkan WC. Ada masih ada yang seperti itu Bu ya?
Tidak ada. Di sini ada tapi mungkin tidak di sini ya. Ya. Oke. Konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, ini boleh Bu. Misalnya ketika pulang disuruh mengerjakan dulu, boleh. Tapi ya tergantung bagaimana kebutuhan anak tersebut. Kita harus melihat kebutuhan dasar yang dibutuhkan tadi. Jadi yang lebih tepatnya adalah restitusi. Dari guru menanyakan, kenapa kok sampai tidak mengerjakan PR? Jangan-jangan di rumahnya ada hal-hal yang tidak diinginkan atau apa, itu kita harus menelusuri dulu. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Oke, lanjut. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Kita Bapak Ibu sebagai pendidik itu punya posisi kontrol yang sangat penting untuk anak-anak kita ya. Dalam menangani sebuah kasus ataupun dalam pembelajaran, kita punya posisi kontrol. Kira-kira posisi kontrol yang mana ya? Yang pas, yang cocok untuk kita terapkan? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, pemantau, atau manajer? Kalau menurut Bapak kepala sekolah, manajer. Oke, ada jawaban lain? Iya, barangkali ada jawaban lain? Oh, teman. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk belajar tentang posisi kontrol, mari kita simak video berikut supaya Bapak Ibu lebih memahami tentang posisi kontrol. Menit untuk melihat video Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Silakan disimak. Disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Ini ada kasus Naren terlambat hadir 20 menit ke sekolah. Menghadapi masalah tersebut. Ini gurunya Bapak Ibu ya. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Apa kamu lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lagi Bu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Habis 2 kali disuruh 5 kali ya Bu. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Ada Ada tapi tidak
Iya, ada tapi tidak di sini ya. menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan meminta denda. Posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditebak sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Bahasanya lebih halus daripada penghukum, Bapak Ibu. Posisi pembuat rasa Nadanya juga lebih berbicara rendah. dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman yang ketiga. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Bisa lah, Bu. Posisi teman. Sudah sana di kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada sengaja. Iya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah-singgah untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, murid ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Betul sekali. Sama. Hanya posisi kontrolnya yang berbeda. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir posisi manajer. Ini posisi yang terbaik Bapak Ibu ya, manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermaksud. Sudah disimak semua 5 posisi kontrolnya Bapak Ibu ya? Dari kesalahan. Oke. Posisi pemukul. Berarti posisi yang cocok untuk kita sebagai pendidik adalah posisi yang mana Bapak Ibu? Manajer. Dari kelima posisi tadi, restitusi itu ada pada posisi yang mana? Manajer. Kalau konsekuensi ada pada posisi itu hukuman. Yang ada di posisi penghukuman itu tadi hukuman. Iya betul sekali, pemantau. Pada posisi teman itu bagus Bapak Ibu, memang bagus, tapi akan menimbulkan ketergantungan pada anak dan bisa-bisa mengakibatkan anak itu bisa ngelunjak gitu ya. Jadi lebih tidak menghargai jangka panjangnya, mungkin bisa seperti itu. Jadi posisi yang sangat disarankan adalah posisi manajer. Oke, kita lanjutkan. Contoh penerapan posisi kontrol. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pada posisi penghukum,
patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Pada posisi pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Pada posisi teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Berarti memaklumi kesalahan. Nah, kalau itu dilakukan secara terus-menerus, jangka panjangnya juga tidak baik. Membuat rasa bersalah. Bahkan Bu harus beritahu kamu, Bu Guru kecewa sama. Jadi membuat anak itu merasa bersalah. Yang ketiga adalah manajer dengan menerapkan restitusi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi manajer ini bisa merefleksi anak untuk mengetahui kesalahannya dan memperbaiki agar tidak terulang kembali. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ibaratnya ketika Bapak Ibu punya sepeda motor, ya, kita memiliki aturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran 2.1, pada pembelajaran agama 1 tentang nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi motivasi intrinsik yang harus lebih diunggulkan Bapak Ibu. Karena nilai-nilai kebajikan itu adalah fondasi anak-anak kita, fondasi kita untuk berperilaku. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Sedikit saja biar mudah diingat. Berupa pernyataan universal, dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan. Saya sudah membuat keyakinan kelas, Bu. Mungkin bisa Bapak Ibu juga untuk membuat keyakinan di kelas. Ini ya. Yang pertama yaitu berdiskusi tentang peraturan. Yang kedua, menyusun peraturan menjadi keyakinan. Yang ketiga, kita bisa menempelkan keyakinan kelas kita, ya. Tapi ini saya print ya, karena kalau ditempel namanya anak-anak kelas 1 itu banyak sekali tingkatnya, jadi saya setelah mereka menempel saya print, ya. Selanjutnya yang terakhir Bu, yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat menurut dosen tahun 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi itu adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi itu tadi kita terapkan pada posisi kontrol manajer. Ya. Langkah-langkah segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu guru yang sudah ikut pengibasan mungkin sudah mengetahui ya tentang segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa saja yang kita lakukan pada menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip, berbuat salah adalah bagian dari pembelajaran. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Sebagai guru kita juga pernah membuat
kesalahan. Oke. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, jadi kita harus tahu alasannya apa. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dari alasan-alasan tersebut nanti kita bisa menemukan permasalahannya. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia yang diperlukan oleh anak tersebut. Mengapa sampai terjadi hal seperti itu? Apakah salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi itu apa? Sehingga bisa ditemukan sebuah tanggung jawab ya dari sebuah segitiga institusi. Tahap yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi dari validasi tindakan kita bisa menentukan perbaikan apa yang akan dilakukan ke depannya agar tidak terulang lagi. Oke. Baik Bapak Ibu, sebagai slide terakhir, saya ingin Bapak Ibu untuk menganalisis satu kasus, yaitu tentang guru matematika Ibu Santi, ya. Oke, saya bacakan Bapak Ibu ya. Nanti tolong dianalisis segitiga restitusinya, mana yang menstabilkan identitas, mana yang validasi tindakan dan meyakinkan keyakinan, menanyakan keyakinan, maaf. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetapi tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mereka mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi mereka bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan,
bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Oke, silakan dilihat materi yang tadi saya kirim. Ya, biar lebih jelas. Nah, pada kasus ini kira-kira posisi kontrol apa, Bu, yang dilakukan oleh Ibu Santi? Posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Coba dilihat. Apa Bapak Ibu? Iya, ya, monggo silakan lihat materinya, disimak baik-baik. Iya, sebentar. Iya. Ada slide kedua. Oh iya, kedua Pak. Oke. Ya, silakan. Sebagai teman. Sebagai teman. Kenapa dibuktikan dengan yang mana Bapak Ibu? Bro, siapa yang mau jawab? Silakan. Monggo. Ayo, silakan. Angkat tangan. Posisinya dengan apa? Gemes. Kalau mau nongol. Ya, di sini saya mencoba untuk mengungkapkan strategi saya. Di sini menurut saya Bu Eni di sini kontrolnya sebagai teman, karena di sini dibuktikan dengan perkataan Bu Eni yaitu menyapa Vivi dan Natali dengan sangat ramah seperti itu. Kemudian sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nah, seperti itu. Jadi posisi kontrolnya sebagai teman. Saya seperti itu. Oke, terima kasih ya tentang posisi kontrol. Ibu Eni ini adalah sebagai teman. Kira-kira pada tindakan yang mana Bapak Ibu? Tindakan yang menstabilkan identitas. Pada segitiga penerapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas itu pada tindakan yang mana? Ada yang bersedia menjawab? Oh, Bu Enter lagi? Oh, nah. Oh, Ibu Vina Ratnajuna. Barangkali yang sebelah sini juga boleh. Yang belakang, Bu Dinda, Bu Wanda juga boleh. Monggo. Menstabilkan identitas yang mana tindakannya? Ayo, siapa yang mau mewakili? Silakan. Ya, Pak Lutfi. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab berdasarkan analisis yang telah saya lakukan secara total Dengan tahapan yang sangat rumit. mempelajari tentang restitusi. Kemudian saya akan menjawab. Terlihat pada Ibu Santi ketika memanggil Vivi dan Natali untuk menanyakan tentang laporan Bu Eni. Ia menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada untuk, dan ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa Ibu Santi masih menganggap Vivi dan Natali sebagai murid yang baik, bukan pembuat masalah seperti yang dianggap seperti itu. Ya, siap. Terima kasih. Itu masih tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Kira-kira mana ya validasi tindakan yang salah? Ada yang bisa bantu menjawab? Monggo, dipersilakan. Validasi tindakan yang salah. Apa yang dilakukan pada kasus ini? Oke, validasi tindakan yang salah. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab validasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa bisa, rasa tidak dihormati. Ibu Santi, hal ini dilakukan untuk membangkitkan pengakuan mereka terhadap apa yang mereka berbuat. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Wanda. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Bu Wanda, betul sekali ya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan ya. Menanyakan keyakinan. Monggo, ada yang bersedia untuk menjawab tahap terakhir ya, agar segera selesai ya. Terima kasih waktunya Bu Yuli. Untuk kasus yang pertama ini di menanyakan keyakinan kelas B. Oh berbeda ya? Oh iya berbeda. Suaranya sudah berbeda Bu, karena sudah 1 jam kita berdiskusi. Iya, karena restitusi tadi Pak ya, betul sekali. Untuk menanyakan tentang keyakinan kelas ya Bu ya. Menurut saya itu kalau di kasus ini adalah Ibu Santi menanyakan apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah yang mereka buat. Ya, hal ini dilakukan untuk mendorong Vivi dan Natali untuk memikirkan solusi atas masalah yang mereka perbuat. Vivi dan Natali juga mengakui bahwa perilaku yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati bersama. Terima kasih. 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ibu guru SDN 1 Jatosano. Oke Bapak Ibu, sudah banyak yang kita pelajari hari ini ya. Bagaimana Bapak Ibu, capek? Tidak. Oh tidak. Berdiri sejenak dulu. Oke, sebelum kita mengakhiri diskusi ini ya, mari kita berdiri sejenak dulu supaya tidak capek-capek, linu-linunya hilang ya. Coba kita ice breathing dulu ya. Coba 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Bayang ya, 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Luar biasa. Lamongan Medilan SDN 1 Jatosano. Jos. Oke, terima kasih Bapak Ibu, keterangan yang meriah untuk kita semua. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk diskusi yang luar biasa pada siang hari ini. Sebelum acara ini saya tutup, saya di sini sebagai pemateri ataupun pemberi diskusi ya. Saya mohon maaf apabila selama kegiatan diskusi ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Baik, dari Bapak Kepala Sekolah barangkali mau memberikan sedikit tanggapan, monggo saya persilakan. Terima kasih luar biasa untuk Bu Yuliati, calon guru angkatan 10. Tepuk tangan Bu. Sangat membuka iman. Atas iman yang SPG kelas. Baik.
daripada saya salah langsung mati. Ya, baik. Dari pemaparan Oke, sip. Dari pemaparan tentang budaya positif diseminasi, ya, itu tadi namanya diseminasi atau pemahaman kepada hal-hal terkait hubungannya dengan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Tadi Bapak Ibu sudah paham, insya Allah sudah menerima banyak materi. Ada berapa tadi itu ada segitiga restitusi, ada kesepakatan keyakinan kelas, ada posisi kontrol dan lain sebagainya. Sudah diberikan banyak macam oleh Bu Yuliani selaku CGB angkatan 10 ini, luar biasa. Tepuk tangan lagi. Ya. Semoga dari akhir endingnya tadi ini kita dapat mempraktikkan Bapak Ibu. Paling tidak kita dapat mengambil intisari dengan melaksanakan kegiatan keyakinan kelas, kemudian mengajar anak untuk menangani masalah-masalah yang ada di lembaga kita. Hubungannya dengan siswa utamanya, ya. Ini pembelajaran kita kan berpusat pada murid. Nah, jika ada murid yang terlambat, jika ada murid yang tidak mengerjakan PR, itu penanganannya bagaimana? Itu salah satunya sudah dijelaskan dengan panjang dan lebar kali tinggi tadi itu dijelaskan selebar-lebarnya oleh Bu Yuli. Ya, kita sebenarnya jika tidak atau kurang paham nanti bisa menghubungi Bu Yuli lagi atau diskusi, ya, coaching. Kalau dalam dunia bergerak ada namanya coaching klinik. Nah, ada coaching klinik hubungannya dengan pembelajaran di kelas, dengan sesama teman, rekan sejawat atau dengan teman-teman yang lain. Ya, ini ada seperti itu di dunia bergerak. Ya, semoga nanti kedepannya akan lebih baik lagi dan teman-teman juga akan menjadi ikut memeriahkan dunia bergerak, ikut melaksanakan kurikulum merdeka dengan mengikuti guru bergerak seperti menyusul seperti guru. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekian ini saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas tanggapannya dan juga terima kasih kepada teman-teman, ya. Bapak Sekolah kita ini juga merupakan guru penggerak angkatan 9, ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah dan juga terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada teman-teman yang turut mendukung suksesnya acara ini, ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Positif diseminasi, ya, itu tadi namanya diseminasi atau pemahaman kepada hal-hal terkait hubungannya dengan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Tadi Bapak Ibu sudah paham, insya Allah sudah menerima banyak materi. Ada berapa tadi itu kan ada segitiga restitusi, ada kesepakatan keyakinan kelas, ada posisi kontrol dan lain sebagainya. Sudah diberikan banyak macam oleh Bu Yuliani selaku CGB angkatan 10 ini, luar biasa. Tepuk tangan lagi. Ya. Semoga dari akhir endingnya tadi ini kita dapat mempraktikkan Bapak Ibu. Paling tidak kita dapat mengambil intisari dengan melaksanakan kegiatan keyakinan kelas, kemudian mengajak anak untuk menangani masalah-masalah yang ada di lembaga kita, hubungannya dengan siswa utamanya, ya. Ini pembelajaran kita kan berpusat pada murid. Nah, jika ada murid yang terlambat, jika ada murid yang tidak mengerjakan PR, itu penanganannya bagaimana? Itu salah satunya sudah dijelaskan dengan panjang dan lebar kali tinggi, dan itu dijelaskan selebar-lebarnya oleh Bu Yuli, ya. Kita sebenarnya jika tidak atau kurang paham nanti bisa menghubungi Bu Yuli lagi atau diskusi, ya,
kunci. Kalau dalam dunia penggerak ada namanya kunci klinik. Nah, ada kunci klinik hubungannya dengan pembelajaran di kelas, dengan sesama teman, rekan sejawat, atau dengan teman-teman yang lain. Ya, ini ada seperti itu di dunia penggerak. Ya, semoga nanti kedepannya akan lebih baik lagi dan teman-teman juga akan menjadi ikut memeriahkan dunia penggerak, ikut melaksanakan kurikulum merdeka dengan mengikuti guru penggerak seperti menyusul seperti Bu Yuli. Tepuk tangan dari kita semuanya. Sekian, ini saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sekolah kita tentu ya, yang kita itu pembelajaran itu berdasarkan gramar, sesuai dengan karakteristik murid dan apa yang dibutuhkan siswa, bukan apa yang diinginkan guru. Sekian dan terima kasih. Kalau menurut saya, apabila ada seorang murid yang melakukan suatu kesalahan, itu sebenarnya saya kurang tepat kalau konsekuensi, kalau di tempat restitusi kalau saya. Jadi siswa itu kita dulu kenapa aku melakukan kesalahan seperti itu, apa alasannya? Karena kalau konsekuensi itu menurut saya kenapa ya? Disuruh sudah dijelaskan, karena mungkin murid akan tidak merenung, tidak bisa merenung. Kenapa kok saya melakukan hal seperti ini? Nah, sehingga kalau restitusi, maka unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam siswa itu muncul itu. Kemudian kesadaran dirinya juga akan lebih bisa memperbaiki, seperti itu, memperbaiki dirinya sendiri. Menurut saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab validasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Ibu Santi, hal ini dilakukan untuk membangkitkan pengakuan mereka terhadap apa yang mereka perbuat. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Wanda. Selamat pagi Mbak Rena. Selamat pagi. Mbak Rena, istirahatnya sudah selesai? Sudah. Mbak Rena tahu nggak kira-kira kenapa Bu Yuli memanggil Mbak Rena ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu. Begini Mbak Rena ya. Tadi Bu Yuli melihat Mbak Rena ketika mewarnai di kelas, meminjam barang milik temannya, yaitu krayon tanpa izin. Punyanya siapa tadi? Amira. Betul ya? Tadi meminjam krayon Amira tanpa izin. Iya. Nah, akhirnya Amira jadi apa? Marah. Nggih? Iya, Amira marah. Nah, meminjam barang milik teman tanpa izin itu perbuatan yang salah apa benar? Salah. Iya, perbuatannya salah ya. Begini Mbak Dana ya, semua orang itu pasti punya kesalahan. Bu Yuli juga pernah melakukan kesalahan seperti Mbak Dana tadi. Kesalahannya apa tadi? Mengambil krayon milik Amira. Iya, tanpa izin. Betul sekali. Mbak Rena, di sini Bu Yuli tidak akan menyalahkan Mbak Rena. Ya, Bu Yuli hanya ingin membantu Mbak Rena untuk mencarikan
meminjam krayon milik Amira tanpa izin? Oh, tidak bawa krayon sendiri. Kenapa kok tidak bawa krayon sendiri? Buru-buru ke sekolah? Takut terlambat? Iya, takut terlambat, akhirnya buru-buru ya. Berarti belum disiapkan krayonnya. Belum. Nah, kalau begitu untuk memperbaiki kesalahan Mbak Rena, caranya bagaimana? Supaya tidak meminjam krayon milik teman tanpa izin. Ada lagi? Membawa krayon sendiri, mengecek barang-barang sebelum ke sekolah, itu ya yang dilakukan Mbak Rena. Supaya tidak takut terlambat, bagaimana? Iya, berangkat lebih pagi ya supaya tidak buru-buru. Mbak Rena, Bu Yuli mau tanya, Mbak Rena masih ingat gak keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Masih ingat. Apa saja yang masih diingat oleh Mbak Rena? Jujur. Apalagi? Meminta izin. Apa? Minta izin apa? Sebelum? Iya, minta izin sebelum pinjam barang milik teman. Berarti perbuatan Mbak Rena tadi meminjam krayon Amira tanpa izin sampai Amira marah, salah? Apa benar? Salah. Sesuai tidak dengan keyakinan yang ada di kelas kita? Tidak sesuai ya. Karena tidak sesuai, apakah Mbak Rena mau untuk memperbaiki diri? Yakin? Bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahannya? Minta maaf. Meminta maaf kepada siapa? Amira. Kepada Amira. Kira-kira kapan Mbak Rena bisa mulai melakukan perbaikan dari kesalahan Mbak Rena ini? Nanti, oh hari ini ya. Oke, berarti hari ini nanti Mbak Rena langsung minta maaf kepada Amira ya, supaya tidak terjadi apa? Tidak terjadi pertengkaran ya, tidak terjadi masalah yang berlarut-larut ya, supaya Mbak Rena dan Amira bisa bersama-sama bermain kembali ya. Dan itu jangan lupa ya, apa tadi, berangkatnya lebih pagi supaya tidak terlambat. Jangan lupa mengecek lagi sebelum ke sekolah. Bisa ya dimulai hari ini? Bisa. Oke, terima kasih Mbak Rena ya. Bu Yuli itu di sini ingin ingin Mbak Rena itu jadi anak yang soleha, jadi anak yang pribadi yang lebih baik lagi ya, jadi anak yang pintar, banyak temannya. Mau enggak? Oke, nanti setelah ini berarti langsung minta maaf ke Mbak Rena ya. Setuju? Oke, terima kasih Mbak Rena. Kita tes dulu.